Krisdayanti, penyanyi dan aktris asal Indonesia. Krisdayanti lahir di Batu, Jawa Timur, tanggal 24 Maret tahun 1975. Umur 46 tahun, adalah seorang penyanyi, pemeran, dan politikus Indonesia. Ia dibesarkan di kota kelahirannya sebelum pindah ke Jakarta pada tahun 1984. Ia merekam lagu tema film anak-anak Megaloman saat usianya masih 9 tahun. Ketika berusia 12 tahun, Krisdayanti merilis album pertamanya, Biasa Saja, tetapi gagal di pasaran. Ia kemudian merintis kariernya dengan mengikuti berbagai kompetisi bernyanyi. Berawal dari kemenangannya di Festival Asia Bagus di Jepang pada 1992, nama Krisdayanti melambung di industri musik. Ia kemudian bergabung dengan Warner Music Indonesia dan merilis album profesional perdananya bertajuk Terserah 1995. Krisdayanti terus meretas sukses kritikal dan komersial di Indonesia melalui serangkaian album yang rilis mulai dari pertengahan 1990-an. Setelah kesuksesan single, Menghitung Hari, di Malaysia pada tahun 1998, Krisdayanti turut naik daun di Asia Tenggara. Puncak kariernya ditandai dengan keberhasilan konser tunggal perdananya, konser KD, pada 2001, yang mengantarkannya pada gelar Diva Pop Indonesia. Lagu-lagunya yang banyak menjadi hit dan seringnya mengadakan konser menjadikannya penyanyi termahal selama 2000-an. Bahkan, majalah Bisnis Swa menulis penghasilan Krisdayanti dalam setahun lebih besar dari Presiden Indonesia. Krisdayanti menikah dengan musisi Anang Hermansyah pada 1996. Album duet pertama Krisdayanti bersama Anang, Cinta 1996, dibuat untuk membiayai pernikahan mereka. Album tersebut sukses besar di pasaran dan menjadikan mereka pasangan duet terlaris di Indonesia. Setelah menjalani rumah tangga selama 13 tahun dan berduet dalam 8 album, Krisdayanti bercerai dengan Anang pada 2009. Ia kemudian menikah dengan Raul Lemos, seorang pengusaha Timor Leste, pada 2011. Selain berkarir dalam industri hiburan, Krisdayanti juga terjun ke politik dan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia fraksi PD Perjuangan periode tahun 2019 sampai tahun 2024. Sebagai salah satu ikon penyanyi wanita dalam industri musik Indonesia, Krisdayanti telah memenangkan sejumlah penghargaan. Ia dinobatkan sebagai salah satu dari 10 artis Asia terbesar oleh Channel V pada 2005. Pada pergelaran Anugerah Planet Music 2007 di Singapura, ia menjadi wanita Indonesia pertama yang menerima anugerah khas atas pencapaian kariernya dalam industri musik. Krisdayanti juga merupakan salah satu dari 99 wanita paling berpengaruh di Indonesia, versi majalah Globe Asia edisi Oktober tahun 2007 dan 50 penyanyi Indonesia terbaik sepanjang masa, versi majalah Rolling Stone edisi Desember tahun 2010. Kehidupan dan karir, masa kecil dan awal karir. Krisdayanti tampil sebagai model pada salah satu edisi majalah Gadis tahun 1991. Krisdayanti lahir pada tanggal 24 Maret tahun 1975 di Batu, Jawa Timur dari pasangan Trenggono ayah dan Rahma Widadiningsih ibu. Menurut sang ayah, namanya berasal dari bahasa Jawa yaitu Kris yang berarti pusaka dan Daya yang berarti kekuatan. Sehingga Krisdayanti adalah pusaka yang punya kekuatan. Ia memiliki seorang kakak perempuan, Yuni Sara, yang juga seorang penyanyi, serta seorang adik perempuan berlainan bapak, Kartika Sari. Krisdayanti dibesarkan dalam keluarga yang kurang mampu dan kedua orang tuanya bercerai saat ia masih berusia 2 tahun. Karena tidak punya penghasilan tetap, mereka sekeluarga tinggal di rumah nenek Krisdayanti sampai ia duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Darah seni Krisdayanti didapatnya dari ayahnya yang merupakan seorang pelukis dan seniman keroncong. Semua keluarga dari pihak ibunya juga mahir menyanyi, kecuali ibunya sendiri. Paman-paman Krisdayanti ada yang menjadi penyanyi gereja dan ada pula yang menyanyi di orkes di kampungnya. Bersama sang kakak, Yuni, Krisdayanti sudah senang tampil bernyanyi dan menari sejak kecil. Karena kelincahannya saat bernyanyi,
Orang-orang di kampungnya menyebut Krisdayanti seperti boneka India. Ia juga sering menjuarai berbagai lomba bernyanyi pada saat itu. Pada tahun 1984, Krisdayanti dibawa ibunya hijrah ke Jakarta dengan modal Rp350.000 dari hasil patungan keluarga. Mereka kemudian menyewa rumah petak, rumah berbentuk satu ruangan tanpa kamar, di sebuah gang sempit di Tebet. Untuk membiayai kehidupan mereka di Jakarta, ibunya bekerja di sebuah salon ditambah beberapa pekerjaan sampingan. Krisdayanti kemudian dimasukkan ke Sanggar Merah Putih pimpinan Toto Sugiyarno. Dari sanggar tersebut Krisdayanti mendapat banyak kesempatan menyanyi. Ia mengisi suara di film anak-anak Megaloman saat masih berusia 9 tahun dan menerima honor pertamanya sebesar Rp15.000. Ketika berusia 12 tahun, Krisdayanti membuat album solo berjudul Biasa Saja bersama perusahaan rekaman kecil bernama Gembala Record. Namun, album pertama dalam karirnya tersebut gagal di pasaran. Jalan Krisdayanti dalam dunia tarik suara mulai terbuka saat ia bertemu dengan musisi James F. Sundah yang merupakan alumni sekolahnya, SMA Negeri 3 Jakarta. Krisdayanti diajak oleh James untuk merekam 2 lagu ciptaannya dalam album kompilasi The Slow Collection, 1990, serta berduet dalam lagu Kisah Cinta Kita, pada album tema film Catatan Si Emon, 1991. James pula yang memintanya untuk mengikuti festival atau kompetisi bernyanyi. Pada tahun 1991, Krisdayanti berhasil menjuarai salah satu episode Cipta Pesona Bintang, ajang pencarian bakat di RCTI. Ia berkesempatan merekam single berjudul Datang dan Pergi untuk album kompilasi Cipta Pesona Bintang. Pada tahun yang sama, Krisdayanti juga mengikuti pemilihan model remaja terkenal Gadis Sampul. Meskipun sempat didera rasa minder, ia berhasil tampil sebagai salah satu finalis dalam kontes tersebut. Demikian video kali ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.